akidah. Jumat malam Sabtu, akhlak. Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Tidak ada alasan orang untuk tidak datang ke masjid. Kuatkan daftarnya. Fikih. Fikih dibagi lagi. Ada fikih sholat, ada fikih muamalat, fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalat, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, bagi hasil mudharabah, permodalan syariah, murabahah, hutang piutang, fikih munakahat, pernikahan, fikih siasah, politik. Ini sekarang umat Islam mau dijauhkan, dilepaskan dari politik. Seolah-olah Islam ini hanya zikir, sholawat, tahlil, mati. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Itulah Islam. Itu adalah pembodohan umat Islam. Lalu kemudian kita lanjutkan perjalanan Islam setelah perang Badar. Nabi SAW membangkitkan semangat menuntut ilmu. Lalu kemudian meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, naik Umar, meninggal Umar, naik. Pada masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia. Persia pernah mengalahkan Roma. Sama seperti sekarang. Ada blok barat, ada blok timur. Blok barat itu dikuasai oleh Roma, Italia sekarang. Blok timur dikuasai oleh Persia, Iran sekarang. Sama seperti dunia sekarang. Blok barat dikuasai oleh Amerika. Blok timur dikuasai oleh Rusia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan yang menguasainya. Lalu kemudian seketika itu menanglah Persia melawan Roma. Makanya dalam Quran ada surat Rom. Ghulibatir Rom. Bangsa Roma sudah dikalahkan. Jadi di Quran itu ada surat Roma Pak Ustaz? Ada. Kenapa Quran di rumah saya cuma ada surat Yasin? Kau bacalah surat yang lain guys. Hah? Lalu kemudian ketika Roma ini kalah, kemudian Persia menang. Itu menunjukkan Persia itu hebat. Termasuk hebatnya dalam masalah ketentaraan. Makanya ketika zaman Nabi, waktu melawan orang kafir Quraisy, ada orang Persia, sahabat Nabi itu ada orang Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Misri artinya orang Mesir. Makki artinya orang Makkah. Balik Papani kalau orang balik Papan. Semua ya di ujung itu menyebutkan asal kampung. Datanglah Salman Al-Farisi, orang Persia yang hebat strategi perang. Kami ada strategi di Persia ya Rasulullah. Gimana strateginya? Supaya musuh dari Makkah tidak bisa masuk ke Madinah. Ini ada dua bukit besar. Tak mungkin mereka naik ke atas. Maka di antara dua bukit ini kita gali tanah. Yang kira-kira kuda tidak bisa melompat. Bagus kata Nabi. Itu menunjukkan agama Islam menerima strategi walaupun dari negeri kafir. Jadi nanti jangan diharamkan ini Samsung nih. Samsung ini dari kampung Ustadz Wahab nih, Korea. Samsung ini kan dari negeri kafir. Kenapa boleh dipakai? Karena ini strategi. Ilmu boleh dipakai. Orang sekarang terbalik pula. Yang dari Amerika itu bukan ilmunya yang dipakai. Yang dipakainya rambut macam sumbu kompor. Badan bertato-tato. Sampai lidah pun dilobangi. Menengok anting di bibirnya. Bibir kita pula yang nilu. Boleh kau ambil ilmunya. Dalilnya mana? Nih, perang Persia punya strategi gali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nama kamu siapa? Khandaq. Kenapa kau dikasih nama Khandaq? Aku lahirnya di parit. Khandaq. Perang itu juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Ahzab koalisi partai-partai.
Karena waktu itu berkoalisi partai kafir, partai musyrik, partai munafik, partai Yahudi. 4 partai berkoalisi menghantam Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi ikut menggali. Ikut Nabi turun ke bawah menggali, diangkatnya jubahnya ke atas, Nabi pakai celana panjang, lalu kemudian perut Nabi basah karena keringat, dan ada lumpur yang menempel di perut Nabi. Hadis sahih. Jadi jangan bayangkan mentang-mentang Nabi berdiri lalu tunjuk, kau angkat sana, kau angkat ini masuk surga, kau ini masuk surga. Itu Nabi dari mana itu? Nabi Muhammad SAW yang mulia itu, yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ikut dia menggali itu. Ikut dia mengangkat batu itu. Ketika dia pukulkan pacul itu, pacul besi itu, kena batu di bawah, bercahaya. Di cahaya itu nampaknya Yaman dikuasai. Memantul lagi cahaya, Rum akan dikuasai. Memantul lagi cahaya, Syam akan dikuasai. Kabar gembira. Dan itu bukan omong kosong. 3 negeri itu sudah dikuasai. Yaman, yang ketika itu markasnya Abrahah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil artinya gajah. Dibawanya tentara bergajah untuk menghantam belasan gajah yang dia bawa. Gajah induk yang paling besar, panglima segala gajah. Nama gajah itu Mahmud. Dari Mahmud itulah diambil mamut. Gajah besar yang berbelalai. Mohon maaf Pak Mahmud. Nanti istrinya panggil, oh Abang Gajah, bukan? Kalau gitu saya ganti nama lah Pak Ustadz. Masa nama saya nama Gajah? Gajah itu tak mau menghantam Ka'bah. Dia berhenti di tempat melontar jumroh Aqabah. Dipaksa oleh pawangnya, nggak mau dia bergerak. Tidak mau gajah-gajah. Gajah yang berilmu lebih baik daripada Abrahah yang goblok. Ulaika kal an'am. Manusia yang tak berilmu itu macam binatang. Balhum adal. Lebih hina daripada binatang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Satu penafsiran Syekh Muhammad Abduh mengatakan, bukan ditembak dari atas pakai batu meteor. Tapi kata Syekh Muhammad Abduh, datang burung dari atas menebarkan virus. Yaitu virus cacar. Jadi tentara-tentara Abrahah itu kena campak. Tapi penafsiran ini kontroversial. Terserahlah, mau batu meteor dari atas, mau kena penyakit campak, mau kena pesawat bom molotov. Yang penting Abrahah itu mati, hancur. Tak ada Abdul Muttalib kakek Nabi yang megang kunci Ka'bah, juru kuncinya waktu itu. Tak ada dia minta kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah tentara dari malaikat-malaikat yang akan melempar tentara Abraha. Tak ada. Dia hanya menyerahkan kunci itu. Apa kata dia? Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Rumah ini ada Rabb yang mencipta dan melindunginya. Tapi waktu itu memang tak ada lagi yang melindungi. Pak Ustadz, kenapa sekarang Allah tidak mengirimkan tentara yang menghancurkan musuh-musuh Allah? Kenapa tak dikirimkan Allah Toiron Ababil untuk menembak si Makrun? Setelah ada mikrofon. Waktu itu tak ada orang beriman di dunia ini. Abdul Muttalib menyerahkan kunci kepada Allah. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Rubah ini, Ka'bah ini, ada Rabb pencipta dan pelindungnya. Kuserahkan pada engkau ya Allah. Maka dikirim Allah. Sekarang umat Islam sebegini banyak di Indonesia ini aja. 300.000 orang. Belum lagi di Arab, belum lagi di Amerika. Karena banyak inilah tak dikirimkan Allah ababil. Kalau tak ada orang beriman di dunia ini, sudah lama dikirimkannya ababil dan entah apa-apa lagi dikirimnya. Hancur sudah. Jadi kenapa Allah tidak kirimkan? Karena masih ada orang Balikpapan. Cuma kata dikirimkan Allah. Karena masih ada orang beriman
yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar. Umar bin Khattab melihat Persia ini punya peradaban yang luar biasa. Di antaranya adalah administrasi perkantoran. Bahasa Persianya diwan. Maka diambillah administrasi perkantoran dari Persia itu dibawa ke Madinah. Disebut dengan diwan. Sampai ke Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Dal, ya, waw, alif, nun, diwan. Wakil, bahasa Arab, artinya deputi. Mereka adalah mewakili rakyat. Ra'iyah, ra'iyah, rakyat. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Maka DPR itu tiga-tiganya bahasa Arab. Diwan, wakil, ra'iyah. Makanya orang Indonesia paling bisa bahasa Arab karena banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa Arab. Tolong betul-betul dengar, serapan, bukan sarapan. Kadang pagi ini memang kurang konsen. Mana ada kantor zaman Nabi Muhammad SAW? Dari mana administrasi ini? Diambil dari Persia. Termasuklah ilmu-ilmu membangun masjid ini. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampailah Islam ke negeri jajahan-jajahan Roma. Waktu itu ada satu kota. Nama kota itu diambil dari nama raja. Nama rajanya Bizanti. Nama kotanya Bizantium, Roma. Ciri khas Bizantium, bangunan melengkung. Melengkung di tengah, tidak ada tiang. Lalu kemudian habis masa Bizanti, naik lagi raja, namanya Konstantin. Dirobahnya nama kota itu menjadi nama dia, Konstantinopel. Ada raja namanya Alexander, dibuatnya nama kota itu Alexandria. Jadi raja-raja zaman dulu untuk mengekalkan nama dia, dibuatnya nama dia jadi nama kota. Balikpapan itu nama raja Anda. Alexandria, Bizantium, Konstantinopel, nama raja-raja. Lalu kemudian ciri khas bangunannya adalah melengkung. Saya sampai ke bekas-bekas istana Romawi yang ada di Maroko. Saya lihat bangunannya melengkung. Zaman Nabi tak ada bangunan melengkung ini. Karena Masjid Nabawi itu dibangun dengan batang korma tiangnya, atapnya pelepah korma. Tak ada melengkung. Bangunan melengkung ini datang dari peradaban Bizantium. Inilah diambil oleh Masjid Namirah, Balikpapan, melengkung. Apa tujuannya melengkung di atas? Supaya tidak terlalu banyak tiang di tengah. Jadi tujuan ini dibuat tiang sini tiang, melengkung di tengah supaya tak ada tiang ini. Karena tiang ini memutus sop. Besok tolong disulap tiang. Selama dia baik diambil oleh Islam. Lalu kemudian Masjid Nabawi itu adalah petak saja. Ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dan mimbarku. Mana mimbar? Raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, rumah Nabi di samping kiri kalau kita menghadap ke kiblat. Wa mimbari dan mimbarku. 22 meter. Lurus saja. Tak ada mihrabnya. Dari mana datang mihrab melengkung ini? Mihrab ini datang dari seorang arsitek yang dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan. Dari Damaskus, Suriah. Inilah muncul mihrab tempat imam. Mubazir ini. Untuk apa buat-buat ini? Ada sebagian masjid sekarang tidak mau pakai mihrab karena dianggapnya bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bagus. Dengan adanya mihrab di samping kiri bisa untuk nerima tamu, ada kantor, ruang imam dan lain sebagainya sehingga Ustadz Somad bisa masuk dari belakang. Itu arsitektur. Bilal bin Rabah azannya di atas satah. Satah itu atap rumah orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
di atas satah, atap rumah orang. Tidak ada menara. Sampai pada akhirnya umat Islam sampai ke kota Alexandria. 200 km dari Kairo. Mereka menemukan bangunan di tepi pantai Laut Mediterania, Laut Putih. Laut itu ada 3. Laut Putih, Laut Merah, Laut Hitam. Laut Putih Mediterania, ada bangunan tinggi menjulang ke atas di tepi pantai. Dan ada api bergejolak di atas. Tempat api itu orang Arab menyebutnya manarah. Nar, api. Manarah, tempat api. Sampai ke Balikpapan, menara. Dibuang apinya. Diambil. Muazzin naik ke atas. Lebih tinggi. Kalau sudah lebih tinggi, maka suaranya lebih menggelegar masuk ke rumah orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu. Islam tidak melarang kita untuk mengambil ilmu dari negeri manapun. Selama kita tidak mengambil akidahnya. Bangunannya boleh diambil. Alat komunikasinya boleh diambil. Ini semua alat-alat komunikasi ini tidak ada satupun dari negeri Islam. Sony, Jepang, Panasonic, Samsung. Ada. Kalau dari Arab pasti Samsuddin. Mohon maaf Pak Samsuddin. Ini apa mereknya? Zoom. Ini semua boleh, ilmu. Jadi jangan nanti anaknya mau belajar ke Jepang. Ya, aku mau ke Jepang. Jangan, nanti kau masuk neraka. Yang penting TK-nya Quran, SD-nya Quran, SMP-nya Quran, SMA-nya Quran. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jepangnya oke, bahasa Koreanya keren. Setelah itu terbanglah nak kau sejauh mata memandang. Nanti kau akan pulang ke Balikpapan, membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ilmu. Inilah sekarang anak-anak kita ini, dia ilmunya susah juga sekarang. Semua online, ilmunya pun online. Dulu kita mempersiapkan mau ujian itu setengah mati. Sekarang saya tengok orang ujian, saya ada menguji online. Semuanya online. Takutnya nanti pas ditanya, apa ini? Tunggulah Pak, Zoom belum hidup. Maka ilmu inilah yang paling penting dalam kehidupan. Dalam Islam diajarkan mendengar satu majelis ilmu lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, penulisnya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya sahih bahwa orang yang ikut majelis ilmu lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Itu menunjukkan memotivasi orang ilmu. Maka di Masjid Nabawi itu ada halakoh-halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Nabi duduk, sahabat melingkar. Melingkar. Ini halakoh. Zaman dulu tak ada tabligh akbar. Gak bisa pengajian ramai begini. Karena suara tak sampai. Ini. Mana sampai suara? Ini kan tabligh akbarnya ada setelah ada mikrofon. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu untuk sholat aja. Untuk sholat itu di belakang itu dipasang mubaligh namanya. Mubaligh artinya penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata yang belakang. Begitu suara habis disambung lagi ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka pengajian hanya halakoh-halakoh saja. Dalam satu masjid itu bisa 5 halakoh. Halakoh tafsir, halakoh hadis, halakoh fikih, halakoh tasawuf, halakoh usul fikih, halakoh tajwid, halakoh bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i itu duduk mengajar dari subuh sampai zuhur. Habis itu istirahat makan, habis itu lanjut sampai asar. Di masjid di Kairo namanya Masjid Amr bin As. Datanglah panglima perang. Namanya Jauhar As-Siqili. Sad, Qab, Lam, Ya, Siqli. Orang kita menyebutnya, orang barat menyebutnya Sisilia. Sisilia itu sekarang di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz?
Real Madrid, Barcelona. Oh tahu. Kusebut Sikili kau tak tahu. Kusebut Sisilia kau tak tahu. Kusebut Andalusia kau tak tahu. Kusebut Real Madrid, Barcelona kau tahu. Ternyata ilmumu cuma sampai di tiang gawang. 700 tahun Islam berkuasa di Madrid dan Barcelona itu. Barcelona mereka menyebutnya. Kurtubah. Nama kotanya Kurtubah. Mereka menulisnya Cordova. Baladul Walid. Nama negerinya Baladul Walid. Mereka sebut Valladolid. Nama-nama negeri di Eropa. Akhirnya umat Islam yang dulu di sana berkuasa. Memang sifat umat Islam ini begini. Kalau dia berkuasa, kaya raya, terlena, lupa, kelahi, hancur. Akhirnya musuh menang. Datanglah seorang ratu perempuan bernama Isabella. Kata Isabella pilihannya cuma dua. Kalian murtad atau kalian cabut dari Andalusia. Akhirnya banyaklah orang Islam yang murtad di Andalusia. Orang-orang yang murtad itu dikasih topi rucut ke atas tadi. Itulah yang dipakai anak-anak umat Islam sekarang. Dipakai ke atas. Happy birthday to you. Lalu kemudian sebagiannya disemen hidup-hidup. Sampai sekarang masjid itu dirubah menjadi museum. Forbidden for pray. Tidak boleh sholat. Karena turis-turis kita kadang datang ke situ sholat tahiyatul masjid. Sholli sunnatan tahiyatul masjid. Bukan main semangatnya pas di situ. Di kampungnya asal masuk masjid duduk langsung. Tak boleh. Forbidden. Haram kalian sholat di sini. Datanglah turis entah dari Amerika, entah dari mana. Azan dia di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang security. Kenapa kau azan? Aku ingin mengobati kerinduan dinding-dinding dan tiang-tiang ini. Karena dulu 700 tahun mereka mendengarkan kalimat Allah. Hari ini aku mengobat kerinduan mereka. Diam security. Mana tahu nanti adik-adik buat jalan-jalan ke Andalusia. Azan kalian di situ. Tapi kalau ditangkap security saya tak tanggung jawab. Islam ini luar biasa. Tumbang Islam di barat, di Andalusia. Berakhirkah Islam? Tidak. Allah berjanji. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Akan diganti Allah dengan sekelompok kaum lagi. Jatuh Islam di Andalusia. Berakhir kekuasaan Islam di Eropa. Allah ganti dengan kekuasaan yang baru. Di tahun yang sama. Di abad yang sama. Abad 15. Hancur Islam di Andalusia. Muncul Islam yang baru dengan kerajaan baru. Dengan anak muda berumur 19, 20, 21 tahun. Muhammad Al-Fatih namanya. Maka berdirilah tegak kerajaan Turki Utsmani. 500 tahun berkuasa. Jadi kalau andai na'uzubillah. Murtadlah murtad. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Apakah akan habis Islam di dunia ini? Tidak. Sekarang banyaklah program pemurtadan di kampung-kampung di Indonesia. Kita khawatirnya di Indonesia orang murtad, justru Islam berkembang di Eropa. Sejak ejekan makian dari Macron, 2 kali lipat orang Prancis dan sekitarnya bersyahadat. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Denmark? Apa yang dilakukan Macron, apa yang dilakukan oleh 11 September, itu hanya akan menjadi iklan gratis untuk umat Islam. Percaya atau tak percaya, ungkapan saya ini nanti kalian akan membuktikannya. Barulah anak-anak muda ini nanti menangis. Betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Waktu kita habis sampai jam 6. Ini pun ilmu juga. Kalau tak ada ini mana kita tahu kan? Ilmu, penting ini. Macam-macam cara ngasih tahu Ustadz. Ada ditulis di situ, memang tulis. Ceramah tak boleh dari, ada ditulis. Tapi yang unik saya pernah ada satu masjid di Pekanbaru. Lampu hijau, kuning sama merah. Iya ada sih.
Jadi saya tengok merah itu, saya tanya panitia, ini kenapa hidup? Waktu udah habis Ustaz. Macam cerdas cermat saya dibuat. Itu pun ilmu juga itu. Ilmu. Intinya ngasih tahu bahwa waktu sudah habis. Tapi cara itu ilmu. Allah nyuruh baca Quran. Iqra'ul Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Utslu ma uhiya ilaika min rabbik. Tapi cara baca Quran ada dalam Quran? Enggak ada. Caranya itu orang Indonesia yang buat. Kami di Sumatera dulu waktu saya kecil cara baca Quran. Alif di atas alif di bawah, i alif depan u, a, i, u. Anak-anak sekarang a, bataba, batata, sasasa, bababa. Kalau di Balikpapan dulu baca Quran gimana caranya? Hah? A, i, u juga? Oh, sama. Serentak. Nah, itu semua di Jawa lain. Alif patah, alif kasroh, i alif tomah, u, a, i, u. Itu cara, itu ilmu. Ilmu ini penting. Nah sekarang bagaimana anak-anak ini membuat software. Sekali baca, langsung bisa baca Quran. Ini tantangan, ilmu. Mudah-mudahan akan lahir anak muda yang sesuai antara ilmu agama dengan ilmu umumnya insyaAllah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ridhamu dalam hati mereka supaya mereka beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal fitan. Jauhkan mereka dari ria, dari riba, dari narkoba, dari perbuatan zina, dari LGBT, dari perbuatan yang keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, ustad-ustad, kiai-kiai, tuan-tuan guru kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Balikpapan, jadikan Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan ilmu lalu mengamalkannya dalam kehidupan kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak takut kepadamu. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikal maut mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala kesilapan-khilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf dan mohon kesediaannya, kita akan utamakan dulu yang ada di area luar ruangan masjid ya. Kita utamakan dulu yang ada di luar area masjid, silakan yang ada di luar area masjid sekiranya bisa langsung menuju ke arah perpulangan ya, dipersilahkan. Tentu dengan mohon maaf atas segala khilaf dan salah selama berlangsungnya acara dan ketatnya protokol kesehatan COVID-19. Mohon izin dan mohon kesediaan, mohon ridho dan mohon keikhlasannya. Kemudian setelah yang di luar, kita persilahkan yang ada di area dalam masjid, setelah itu baru yang di atas. Ya, mohon berhati-hati ketika menuruni tangga masjid. Dan juga Bapak Ibu kami informasikan insyaallah Al-Mukarram Abuya Abdul Samad kembali akan bersama kita insyaallah di Hotel Platinum nanti malam insyaallah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati selama di jalan. Mohon yang di luar juga mungkin bisa membantu kami
menjaga kebersihan. Ya, mohon di luar bisa membantu kami menjaga kebersihan ketika meninggalkan area Masjid Namirah Balikpapan. Terima kasih atas segala perhatiannya.